wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang kurs valuta asing dan neraca pembayaran. Nah, yang pertama ada latar belakang tentang kurs valuta asing dan neraca pembayaran. Dalam era globalisasi ini, hubungan ekonomi antar negara semakin meningkat, baik dalam bentuk perdagangan, barang dan jasa maupun arus modal. Hubungan ekonomi internasional tersebut memerlukan alat tukar yang dapat diterima secara luas, yaitu valuta asing. Nilai tukar atau kurs valuta asing menjadi faktor penting dalam menentukan kelancaran transaksi internasional. Selain kurs valuta asing, neraca pembayaran juga memiliki peran penting karena mencatat seluruh transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain. Dan neraca pembayaran dapat menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara. Apakah mengalami surplus, defisit, atau seimbang? Oleh karena itu, pemahaman mengenai kurs valuta asing dan neraca pembayaran sangat diperlukan. Oke, jadi kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tadi, kita ada 5 rumusan masalah. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan valuta asing. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi valuta asing. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan neraca pembayaran. Yang keempat, apa saja komponen dalam neraca pembayaran. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah bagaimana hubungan valuta asing dengan neraca pembayaran. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan penulisan. Tujuan penulisan ada 1. Menjelaskan pengertian kurs valuta asing. Kedua, menjelaskan jenis dan faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Ketiga, menjelaskan pengertian neraca pembayaran. Keempat, menjelaskan komponen neraca pembayaran. Kelima, menjelaskan hubungan kurs valuta asing dan neraca pembayaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurs valuta asing. Pengertian kurs valuta asing yaitu adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Kurs menunjukkan jumlah mata uang domestik yang harus dibayarkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Kurs valuta asing sangat penting dalam perdagangan internasional karena menentukan nilai ekspor dan impor suatu negara. Ayo kita lanjut ke jenis-jenis valuta asing. Berdasarkan bentuk transaksinya, kurs valuta asing itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kurs jual, di mana kurs yang digunakan bank saat menjual valuta asing kepada masyarakat. Yang kedua adalah kurs beli, yaitu kurs yang digunakan bank saat membeli valuta asing dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah kurs tengah, yaitu rata-rata antara penjualan dan pembelian dari kurs valuta asing. Berdasarkan sistem penetapannya, kurs valuta asing dibedakan menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada kurs tetap, yaitu kurs yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada kurs mengambang, yaitu kurs yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Lalu yang terakhir ada yang ketiga itu ada kurs mengambang terkendali, yaitu kurs yang ditentukan pasar dengan campur tangan pemerintah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing, yang diantara lain itu yang pertama ada tingkat inflasi, yang kedua ada tingkat suku bunga, yang ketiga neraca perdagangan, yang keempat stabilitas politik dan keamanan, yang kelima pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir, yang keenam itu ada spekulasi valuta asing. Lalu pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran digunakan untuk mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Selanjutnya kita masuk ke komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu neraca transaksi berjalan atau current account, meliputi perdagangan barang, jasa, pendapatan, serta transfer sepihak, seperti bantuan dan remitansi. Yang kedua, neraca transaksi modal dan finansial, pencatat investasi langsung, investasi portofolio, serta pinjaman luar negeri. Yang ketiga, ada neraca lalu lintas moneter, mencatat perubahan cadangan, devisa, dan aset luar negeri bank sentral. Oke, jadi kita lanjut ke hubungan kurs valuta asing dengan neraca pembayaran. Kurs valuta asing dan neraca pembayaran memiliki hubungan yang sangat erat. Mengapa? Jika nilai mata uang suatu negara melemah, maka ekspor menjadi lebih murah dan neraca meningkat, sehingga neraca pembayaran membaik. Dan sebaliknya, jika nilai mata uang menguat,
maka impor cenderung meningkat dan dapat menyebabkan defisiensi neraca pembayaran. Jadi, kesimpulannya adalah kurs valuta asing merupakan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang berperan penting dalam transaksi internasional. Neraca pembayaran adalah catatan transaksi ekonomi internasional yang menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara. Keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.